Dalam nama Yesus, biar firman hari ini Tuhan membuka setiap hati orang anak-anak yang mendengar ini Tuhan Yesus. Untuk setia dalam gereja, untuk setia dalam rumah Tuhan. Bukan cuma setia ada, tapi mengerjakan setiap visi yang dipercayakan. Di dalam nama Yesus, firman hari ini, hamba-Mu berdoa bukan buat hari ini saja, tapi bekal buat nanti di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, tuntun setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, kami mengasihi-Mu. Ya mengasihi Tuhan, katakan, amin. Halo semua. Hari ini Kaisra sebelum mulai firman, Kaisra mau sambut teman-teman baru kita. Teman-teman baru kita dari Super Tuper yang naik ke Voltage. Ini, wah ya kasih tepuk tangan. Bisa minta tolong bangkit berdiri, teman-teman yang barusan naik, termasuk sama orang tuanya mungkin boleh. Bisa bangkit berdiri, teman-teman yang dari Super Trooper. Gak perlu malu-malu, gak apa-apa. Oh, itu 1, 2, lagi sekitar 30-an orang. Oh, di belakang ada. Lagi? Oke. Kita mau sambut mereka dengan sambutan kita ya. Welcome home. Kiri kanan, depan belakang, kalau kalian dekat sama mereka ngomong, welcome home ya. Tapi kita teriak sama-sama, kita ngomong welcome home ya. 1, 2, 3. Welcome home. Ya, bisa duduk, thank you. Yang Super Trooper, yang Voltage dulu. Yang Voltagers, Kaisra pesen nih. Jadi teladan yang baik. Jadi contoh yang baik. Jadi koko cece, jadi kakak yang baik. Buat setiap teman-teman yang baru naik ke Voltage ini. Yang Super Trooper, siap-siap. Kalau di CG Super Trooper, ya nanti di CG Voltage juga diajarkan mengasihi teman. Terus awal-awal melayani. Nanti di Voltage, kalian bisa jadi leaders. Jadi kalian pindah itu bukan cuma pindah tempat. Tuhan kasih kepercayaan juga. Nanti kalau leaders kalian, CGL kalian, coach kalian ngomong, kamu nanti jadi sponsor ya. Jawab mau. Tuhan nanti bantu kamu. Amin. Oke. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita ngomong soal House of. Hari ini itu tentang House of Revival. Kalau kalian dengar soal revival, apa yang kalian akan nangkep gitu? Apa revival? Bangkitan kak? Oh KKR kak? Oh itu kak, orang nangis di lawat Tuhan. Revival itu di gereja kita itu ada. Revival, revive itu ada di gereja kita. The House of Revival itu bukan ngomong soal gedungnya aja. Gedung ini sebesar ini Tuhan percayakan ke kita, bukan supaya megah-megah, enggak. Supaya bisa menampung setiap anak Voltage. Teman-teman kalian yang belum percaya Tuhan, bisa percaya sama Tuhan. Supaya bisa ada teman-teman seusiamu yang masih nakal mungkin menurut kalian, bisa beribadah di tempat ini. Ini masih belum penuh. Masih ada beberapa kursi kosong. Tapi Kak Esra percaya dengan iman ya Kak Esra. Dari kalian ini yang menangkap isi hati Tuhan hari ini, kalian akan penuhi tempat ini. Amin. Kita buka ya di Kisah Para Rasul 19. Oke, Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 12. Yang sudah nemu katakan, aku sudah nemu. Oh belum, masih nunggu ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak.
Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Cerita ini keren banget. Dari satu rumah ibadat, Paulus khotbah tentang jalan Tuhan. Dari sebuah gereja. Dari sebuah gereja. Kenapa sih Tuhan itu memulai revival seringkali dari gereja? Karena di gereja itu berkumpul semua generasi. Apalagi di gereja kita. Di bawah kalian Super Trooper ada gerejanya nggak? Ada. Di bawahnya Super Trooper, All Star, yang masih mungkin kelihatan baby, ada gerejanya. Di atas kalian, koko cece kalian, kakak-kakak kalian, yang SMP, SMA, ada kan AOG Teens. Lebih gede lagi mungkin kuliah, mau hampir kerja, youth, ada. Orang tua kalian, ada gerejanya. Opa, oma kalian, ada gereja. Ada, di tempat ini tuh ada ibadahnya. Ada. Makanya, kalau di gereja, kalau kita dengar firman seperti ini, jangan cuman, aku sudah pernah dengar, enggak. Tahu revival itu apa? Ketika ada banyak orang mengalami Tuhan, diubahkan sama Tuhan, dan mengubahkan yang lainnya. Startnya itu dari tempat ini. Jangan main-main sama kursi yang kamu duduk ini. Kursi biasa kak, enggak. Tuhan punya rencana buat hidupmu. Paulus ini datang ke kota Efesus, ngomong soal firman Tuhan, soal berita baik, soal Injil. Pertama ditolak, dia gak nyerah. Firman Tuhan gak nyatet, setiap hari. Mungkin tempatnya pindah, tapi hatinya dia tetap sama. Sampai seluruh orang Asia, firman Tuhan tadi nyatetkan, mendengar. Di gereja ini awal kebangkitan rohani. Di tempat ini, bukan soal gedungnya besar, akhirnya Tuhan ngurapi, enggak. Tuhan itu tertarik sama fungsi. Bukan cuma besar ruangan, enggak. Tuhan itu tertarik sama kitanya. Karena ada semua generasi di dalam gereja. Tuhan kasih revival di situ. Tuhan itu percaya sama gereja sampai sebegitunya. Makanya kebangunan rohani itu ada di gereja. Jangan tinggalkan gereja ya. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kenapa sih orang sering tepuk tangan itu kalau, wah, ya saya habis nakal, saya habis suka ngomong kotor, sudah lama gak ke gereja, terus puji Tuhan saya diajak cekit, terus saya itu bertobat, akhirnya saya ke gereja ikut Tuhan. Itu gak ada yang salah, itu bagus. Orang bertobat kayak gitu, kita harus celebrate. Tapi kenapa? Gak dari kecil itu gereja. Kesaksiannya pasti beda. Ya saya pas SD kelas 1, All Star dulu saya katanya mama papa. Terus saya Super Trooper kelas 1 sampai kelas 3 Super Trooper. Terus 4 sampai ya 1 SMP saya voltage. Terus saya ke AOG, terus habis itu ya sekarang saya di umum. Kelihatannya boring. Tapi anak yang setia dalam gereja
dia akan jadi anak yang berbeda. Dia akan jadi anak itu yang dipakai Tuhan amat sangat luar biasa. Di gereja ini, ketika ada revival terjadi, ada KKR, ada firman Tuhan dibagikan kayak gini, ada doa yang dinaikkan, ada pujian penyembahan yang dinaikkan, orang diubahkan, di situ revival terjadi. Makanya kalau anak itu setia di dalam gereja, dia bisa membawa kebangunan rohani di mana-mana. Paulus ini nggak startnya di gereja, seterusnya dia pindah-pindah, tapi dia membawa kebangunan rohani. Tuhan itu percayakan kebangunan rohani ada di tempat ini. Siapa yang percaya ada kebangunan rohani di tempat ini? Amin. Makanya kalau nanti ada KKR 19 Agustus, bawa temenmu, bawa keluargamu, ngomong, ayo ikut aku KKR. Apa KKR? Kebaktian kebangunan rohani. Share, simple aja share. Share pakai WA itu loh, di forward, kirim, ayo ikut. Hal kecil itu bisa mengubahkan orang, bisa mengubahkan temanmu. Sudah pernah melakukannya? Kalau kamu percaya di tempat ini ada Tuhan, kamu percaya di tempat ini juga ada revival yang Tuhan taruh. Paulus itu nggak nganggur loh. Dia khotbah pertama itu di rumah ibadat. Dia niru Yesus. Yesus itu kalau kalian baca di Lukas ya, dia itu khotbah pernah di rumah ibadah juga. Karena dia tahu di sini di tempat banyak orang kumpul. Makanya di sini juga iblis juga nggak suka. Di sini banyak semua anak-anak kumpul, orang tua kumpul, orang muda kumpul. Makanya kalau di sini lagi ibadah, ayo serius yuk. Mungkin ya, kamu pegang kebangunan rohani sekolahmu. Mungkin kamu yang pegang awal kebangunan rohani di saudara-saudaramu. Mungkin kamu yang pegang nanti di kebangunan rohani SMP-mu, SMA-mu. Mungkin kamu yang pegang dari tempat ini. Di sini tuh ada urapannya Tuhan juga di tempat ini. The House of Revival. Karena Tuhan itu percaya gerejanya untuk membawa dan memulai kebangunan rohani. Kalau kalian ingin lihat teman-teman kalian dilawat Tuhan, dijamah hatinya, diubahkan hidupnya, ajak ke sini. Tak ajak ke itu kak, tempat permainan kak. At least supaya aku bisa temenan. Oh temanku tak ajak ke itu kak, rumah makan kak, kenyang, gak apa-apa. Kenapa gak ngajak temanmu ke gereja? Di sini ada Tuhan, di sini ada revivalnya Tuhan. Susah kak? Enggak, sama aja. Ngajaknya sama, efeknya beda. Ajak aja. Kayak ajak main kali. Ayo kita Sabtu main ke mall yuk. Sabtu kita main ke Voltage. Ibadah tapi ya. Simpel. Dari perkataanmu yang kayak gitu, itu bisa mengubahkan anak teman-teman kalian. Amin. Lanjut ya. Ayat 8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani oleh pemberitaannya. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruangan kuliah Tiarus. Nanti kalau kalian mengajak teman kalian, sekali gagal jangan berhenti ya. Paulus ini ngajarin kita. Kalau kita sekali ngajak teman kita itu ke gereja, terus gak bisa, jangan nyerah. Paulus sekali ngomong, gak disukai mungkin. Dia gak nyerah. Dia mungkin pindah tempat. Tapi dia tetap memberitakan Injil. Kenapa dia sebegitu, kalau orang bahasa Jawanya ngomong itu, segitu ngototnya.
Karena dia tahu, dia nggak lagi nawari soal kenyangnya perut atau senangnya mainan. Tapi dia tentang firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup. Sekali ngajak gak bisa, ajak lagi. Sekali diajak ciki gak bisa, ajak lagi. Siapa yang di sini mau dikasih HP? Langsung. Langsung angkat tangan. Oke, turun tangan. Siapa yang di sini mau tak kasih voucher makan 1 juta? Oke, turun tangan. Siapa yang di sini mau tak kasih undangan KKR terus nanti dibagi sama temennya? Wah, full tagers, tepuk tangan buat kalian. Tahu ya maksudnya Kak Esra ya. Yang lain itu mungkin berharga, tapi keselamatan jiwa itu amat sangat lebih berharga. Kalau sekali kalian, ayo, ini HP, ayo, Triman, gak mau. Terus ulang lagi, ayo, Triman, ayo ke gereja, ayo ke cik, Triman. Kalau kita dikasih HP aja, dikasih voucher makan. Diajak KKR harus, lompat-lompat harusnya. Harus lebih antis. Karena tahu, di tempat ini ada Tuhan. Dan Tuhan pasti membangkitkan atau mengubahkan orang, teman-temanmu semua, keluargamu, saudara-saudaramu di tempat ini. Amin. Dikasih wadah besar, dikasih sesuatu yang keren sama Tuhan. Pergunakan itu. Ngomong aja. Gerejamu di mana? Di rooftop. Wih, tinggi. Voltage di mana sih emang? Di Pakuwon Mall. Ngomong aja apa-apa. Itu bangga. Gak apa-apa. Tujuannya adalah supaya pertama kalian bangga sama gereja kalian. Yang kedua supaya orang itu, temanmu itu atau saudaramu itu mau datang ke sini. Tapi jangan dilebay-lebayin ya. Nanti ada ini, enggak usah. Ngomong ada Tuhan di sini, ada kakak-kakak yang baik, cukup. Ya? Paulus ngajari kita gitu. Berikutnya, ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia, katakan semua penduduk, kurang kenceng, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Apakah revival itu hanya buat anak muda AOG? Apakah revival itu hanya buat orang-orang tua kita? Siapa yang percaya kalau revival itu buat semua generasi? Angkat tangannya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau dulu Paulus sampai semua penduduk Asia itu dengar firman Tuhan. 1 orang. Ini berapa orang? Berapa orang hari ini? 500 ada ya? DM? Harusnya ada 500 ini ya. 1 orang cukup. 1 Asia itu dengar firman. Ini berapa voltagers? Tak kasih tahu ya. Paulus itu gak dari kecil gereja. Dia itu sempat nakal. Sempat gak suka sama orang Kristen. Kalian dari kecil. Di tempat yang ada Tuhan dan di tempat yang ada yang namanya kebangunan rohani. How powerful you are, guys. Karena kebangkitan rohani itu untuk semua generasi. Do you believe it? Kaisar gak cuma ngomong ngecap gitu aja loh. Kalau di orang umum ada kebangunan rohani sendiri, bahkan GMS senior juga. Kaisar percaya itu anak-anak oke ada, kita juga mau, kita juga ada, di voltage juga ada. Makanya ketika kamu serius sama Tuhan, Tuhan juga serius sama kamu. Kalau kamu gak serius sama Tuhan, kalau kita itu main-main sama Tuhan,
Tuhan akan tetap sayang sama kamu. Tapi Tuhan ingin kamu lebih serius sama Dia. Supaya hal yang besar di hidupmu, yang Tuhan sudah percayakan itu nyata. Kalau kebangunan rohani itu ada untuk semua generasi, termasuk setiap kalian di sini, jangan main-main sama hidupmu. Jangan gampang berdosa. Jangan gampang gak ibadah. Jangan gampang gak CG. Kak, hari ini ada ada bahasa, ada itu loh Kak, ada temanku main, Kak, aku gak gereja sekali aja, aku tak online ya. Jangan. Beruntunglah kalian mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau revival itu terjadi untuk semua generasi, setiap ibadah jangan dibuat main-main. Setiap kalian JG jangan dibuat biasa-biasa. Paulus itu kalau nyerah di awal, se-Asia gak bakal dengar tentang firman Tuhan. Betul atau betul? Coba kalau, ya Kaisra gak mau rubah ya. Kalau Kaisra mikir ya, Kaisra tuh kalau mikir, pas Paulus ditolak, pas ayat 9, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka, terus ya sudah, stop. Gak ada tulisannya yang setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus, hal itu dilakukan selama 2 tahun lamanya. Mungkin firman Tuhan gak pernah didengar di Asia. Mungkin, I don't know. Mungkin, ini karena revival itu terjadi di semua generasi. Mungkin, temenmu yang bauan, kalau orang Surabaya ngomong, bauan cekno ya. Bauan cekno. Itu bertobat gara-gara kamu. Harusnya. Mungkin saudaramu yang jauh di sana, harusnya bisa melayani juga. Mungkin di kamu yang sekarang ini dengar firman Tuhan. Mungkin temanmu yang big boss, mungkin yang gak mungkin dia kenal Tuhan. Gak susah, keluarganya kayak gini, anaknya kayak gini. Jauh dari kata Tuhan ini. Mungkin karena doamu, mungkin karena ajakanmu dia bertobat. Jangan kecilkan imanmu. Bukan berarti kalau tubuhmu itu kecil, Roh Kudusmu itu kecil. Bukan berarti kalau kamu sekarang itu masih kecil, Tuhan gak bisa pakai kamu besar. Let's make history. Ayo buat sejarah. Dari setiap kalian ya, kalau Tuhan sudah percayakan kebangkitan rohani itu ada di semua generasi, mulai dari kalian itu. Yang serius sama Tuhan. Yang ngajak temenmu bertobat kenal Tuhan, ajak ke sini. Sampai mungkin ya. Sampai semua orang yang kamu kenal itu percaya Tuhan. Mungkinnya Kaisra iman. Mau ya? Selanjut. Ayat 10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ayat 11, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangannya atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau kita sudah di rumah yang katanya ada kebangunan rohani ini, ya ada di tempat ini. Dan kebangunan rohani itu ada untuk setiap orang, setiap anak, setiap usia. Apakah gereja ini akan datang ke sekolahmu? Pindah, tuk, bung 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 depan sekolahmu, ping. Ini nanti terjadi kebangunan rohani. Atau rooftop sebelah ini pindah gitu loh maksudnya. Tung, bung 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 pindah ke depan rumah saudaramu itu. Ayo, langsung. Apa gitu? Emang bisa? Pindah gedung sebesar ini.
The house of revival is not about the building. It's about you. Ini tempat di mana Tuhan kasih janji ke kita. Tapi yang membawanya sampai ke dunia, itu kita. Ini tempat Tuhan kasih janji buat kita. Tapi yang membawanya ke dunia, itu kita. Katakan aku. Yang membawa gereja sampai ke dunia. Kalau Paulus sampai katanya firman Tuhan, kainnya yang dia pakai dibawa orang, ditaruh di orang sakit dia sembuh, roh jahat itu hilang. Itu satu kuncinya. Orang yang mau setia mengerjakan visi Tuhan di rumahnya. Satu aja yang kalian harus catat hari ini. Kalau mau bawa revival itu sampai ke dunia, perlu orang yang setia mau mengerjakan visinya Tuhan di rumahnya. Setia bukan diem, kasih persembahan, duduk muji Tuhan, ibadah, itu good baik. Tapi setia mengerjakan visinya Tuhan di rumahnya, itu jarang orang. Karena apa? Kalau Tuhan itu sudah percayakan sesuatu, terus ada yang mengerjakan, Tuhan itu amat sangat perlengkapi. Coba kita perhatikan ini. Perhatikan ini baik-baik, voltagers, ayat 11. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kesra berdoa hari ini untuk di barat ini, voltage barat ini. Kesra mau doain anak yang mau setia mengerjakan visinya Tuhan di rumahnya. Karena yang dikasih ini besar sama Tuhan. Besar. Gak kecil. Gak kecil ini, gak kecil. Revival yang dia pegang, itu akan nyebar ke sekolah, ke keluarga dulu, ke keluarganya dulu, ke sekolah, dan dimanapun dia pelayani. Tuhan mau yang setia. Bukan cuma yang mau, tapi yang setia mengerjakan visinya Tuhan di dalam gereja ini, di dalam rumah ini. Yang setia itu nanti kalau ada KKR, dia jadi orang pertama. Aku akan ngajak temanku, aku akan ngajak saudaraku yang belum pernah ya Tuhan, yang masih nakal tak ajak. Kalau di CG, kamu jadi sponsor ya, siap. Masih kecil mungkin, siap. Aku mau belajar setia, ngerjain apa yang Tuhan percayakan di hidupku. Kalau setia juga nanti sekolah yang benar. Supaya gak jadi batu sandungan. Belajar yang benar, yang pinter. Kayak katanya Kak Korin minggu kemarin. Paulus ini pinter. Kalian juga harus lebih pinter nanti. Supaya nanti kalau ngomong soal dunia, kalian gak cuma satu bahasa Indonesia. Inggris juga. Mandarin mungkin. Itu bahasa-bahasa yang mungkin saya gak sebutkan di tempat ini. Kalau tempat ini dipercaya Tuhan, jadi house of revival, kebangunan rohani ada di gereja. Dan kebangunan rohani itu ada di setiap generasi. Tuhan cari orang yang mau setia mengerjakan aja. Sampai akhir nanti, sampai selesai. Dan selesai-selesainya. Karena yang Tuhan kasih itu besar. Do you mudeng voltagers? Kalau Kak Esra gambarkan, Kak Esra tutup dengan ini. Di tempat ini itu ada banyak hal yang Tuhan percayakan. Ada banyak sekali Tuhan sediakan. Urapan, kamu mau belajar apa? Kamu mau belajar firman di sini? Di sini ada.
Karena Tuhan percaya gereja adalah tempat kebangunan rohani. Tapi Tuhan gak mau cuman orang itu ngambil kayak gini. Buang. Tuhan mau cari orang yang ngambil. Tuhan mau mengerjakannya sampai selesai. Karena aku tahu Tuhan, ketaatanku ini berdampak ke banyak anak-anak juga. Satu ketaatanmu ditunggu orang banyak. Langsung tenang semua. Gak perlu takut. Saya percaya voltage di sini berani-berani semua. Kalau Paulus satu orang aja ya, kayak serem bayangin pas nyiapin. Lihat wajah kalian gitu ya, pas ibadah. Kalau satu orang kayak Paulus saja, Asia loh, dengar firman Tuhan. Wah, gimana ini voltagers ini? Yang mau bangkit berdiri semua. Ingat, yang Tuhan cari yang mau setia. Bukan cuman kalau orang dewasa ngomong beli putus. Atau cuman makan terus ya sudah. Enggak. Tuhan cari yang mau setia sampai akhir. Karena apa? Ini jiwanya orang bro. Ini hidupnya orang. Tahu maksudnya hidup? A lifetime berarti. Kalau Paulus gak taat, mungkin Asia itu gak pernah dengar yang namanya firman Tuhan. Setiap kalian itu dipercayakan sesuatu sama Tuhan. Ezra percaya itu. Ezra berdoa, kalau di sini ada yang saudara, kalian mau sepakat berdua, nanti maju sama-sama. Enak kalau saudara saling mendukung. Kayak Kak Ezra dan adiknya Kak Ezra sekarang juga mengerjakan visi. Ezra happy itu. Satu orang dalam rumahmu percaya Tuhan, satu keluarga diselamatkan. Saya percaya itu. Tapi kalau kalian sekarang sendiri terus ngomong, aku mau Tuhan, setia ngerjain di tempat ini. Jangan khawatir. Buat kalian yang mau. Kalian tahu di sini sudah ada segala janji. Segala hal yang kalian butuhkan di tempat ini, kalian belajar, ditempa, dipercaya. Dikasih tahu, di CG-CG, diarahkan. Kalau sampai detik ini kakak-kakakmu masih melakukannya, kalau sampai detik ini masih firman Tuhan seperti ini diberitakan di tempat ini, jangan khawatir. Tuhan akan selalu menuntunmu dan memperlengkapimu. This is the house of revival. Di sini ada pujian yang dinaikkan untuk Tuhan. Di sini ada doa yang dinaikkan untuk Tuhan. Di sini ada orang-orang yang dikasih visinya Tuhan. Di sini ada firman yang akan selalu membangkitkan orang, membangkitkan iman orang. Jangan khawatir. Asal kamu mau di tempat ini. Gak akan kamu ditinggalkan, biarkan sendirian. Trust me. Ezra dari kecil sampai segede ini, kayak Ezra full timer. Dengan bangga kayak Ezra berani ngomong. I know this is the house of revival. Ada kebangunan rohani dan Tuhan percayakan gereja ini sesuatu. Mungkin setelah ini kalian maju mungkin nanti. Hidup kalian tiba-tiba ditemukan sama di dalam hatimu. Aku kok pengen doa buat si Ayah, doain.
Atau aku pengen ngajak si B nih minggu depan ke CG langsung, jangan tunda-tunda, wis nanti aja. Kalian maju di tempat ini didoakan mungkin, nanti mengalami hatinya Tuhan, setelah ini pulang. Let's be the revivalist, langsung, gak usah tunggu-tunggu. Kalau kalian nanti sama saudara maju berdua atau bertiga terserah. Kalau kalian mau sendiri, setia mengerjakan visinya Tuhan dalam gereja ini. Karena kamu tahu di sini tempat pembangunan rohani. Dan kamu di sini tahu revival itu untuk semua generasi. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Jesus, we live to see your revival. Revival, fire in the most high. Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the morning. You know this song, let's sing this song. Jesus, we live to see your revival. Yang kalian mau maju sama saudara, gandeng saudaramu sekarang. Angkat tanganmu sama-sama. The sky, revival, fire in the most high. Jesus, sekarang we live to see your revival. Raise your hand. Siap kakak-kakak, angkat tanganmu. Siap anak-anak, angkat tanganmu. Udah kapahanana bakadahana, uranana makadah hamayana hamayan ini bukadahanana, uranana makadahana, sikiri dana habakadahana, uranana yang mau tadi maju sekarang, yang mau tadi maju sekarang. Yang sama saudaranya gandeng tangan mereka, angkat tanganmu. Yang sendirian angkat kedua tanganmu. I know ini gak semua, it's okay. Yang mau setia ngerjain. Yang maju listen to me. Kalau orang setia, mau setia ngerjain firman Tuhan, visinya Tuhan, harus sampai selesai. You make promise, sampai selesai ya. Sampai selesai. Kalau ada proses di hidupmu, selesaikan. Jangan berdosa, jangan aneh-aneh. Tuhan mau pakai kamu amat sangat besar.
Setelah ini, kalau Roh Kudus gerakan kamu sesuatu langsung lakukan. You ready? Kalau Roh Kudus minta kamu untuk meninggalkan sesuatu yang salah, langsung tinggalkan. Ya saya gak mau main-main, yang mau setia, Tuhan akan pakai sampai selesai, sampai amat sangat besar. He will lead you until the end. Dia akan menuntunmu sampai selesai. Raise your hand. Angkat kedua tanganmu. Kirahamaya nanana maya ramakata shiki. Bakarahanana. Anak-anak yang di belakang, kakak-kakak yang di belakang, support mereka, arahkan kedua tanganmu buat setiap anak-anak ini. Ini gak main-main. Let me tell you, ini gak main-main. Kalau ada orang yang mau setia ngasih hidupnya, ngerjain visinya Tuhan, yang di belakang support. Nikibidahana bakana. We will die living Bible behind. Rapis dah. Behind shikarahanana. We will die living a revival behind. Jadikan ini doamu. Ora nama namaya nama. Shikaraha maya nana living a revival behind. Shikirina nama hada bakadahana ba. Oh, we will die. We will die. Maju. Living a revival behind. Dalam nama Yesus. In Jesus name. Terima. Makaya rahamayana nanana. Oh ramayana hamayana nanana. JGL coach TL boleh doakan. Doakan yang spesifik. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Receive in Jesus name. Dalam nama Yesus. We will die, leaving a revival behind. Behind Jesus, Jesus, Jesus. We live to see your revival to the sky. Jadilah setia di dalam nama Yesus. Jadilah setia di dalam nama Yesus. Lighter in the moon. Oh, Jesus, Jesus. We live to see your revival to the sky, the sky, to the sky. Revival, fire in the most. Revive us. Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Setiap kami yang mau setia mengerjakan visimu di tempat ini. Kenapa kami mau setia di tempat ini? Bukan masalah tempatnya besar. Karena kami tahu Tuhan, gereja ini tentang setiap kami yang membawa revival itu sampai ke dunia. Karena kami percaya Tuhan, di tempat ini ada kebangunan rohani yang akan mengubahkan setiap anak-anak, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Sampai Engkau datang Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, kebangunan rohani itu bukan untuk satu umur, tapi semua generasi. Memberkati setiap anak-anak yang mau setia ini Tuhan, urapi mereka. Kalau sama saudara Tuhan, please pakai mereka dan saudara-saudara mereka Tuhan. Bahkan sampai mama papa mereka, opa oma mereka mungkin Tuhan Yesus.
satu keluarga itu melayani itu amat sangat indah. Setiap anak-anak yang sendirian pun di dalam namus mereka akan berani memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dengan berhikmat Tuhan Yesus. Dengan berani seperti Paulus. Dan akan berikan Injil sampai satu sekolah itu percaya sama Yesus. Kami terima janji ini dengan komitmen mau setia sampai akhir mengerjakan visi. We love you, Jesus. It's all about you. Thank you. Oh, Jesus, Jesus, we live to see your revival to the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Jesus, duduk semuanya, boleh kembali ke tempat duduk.